طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana pada eh, petang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu kajian online, ya, di mana kita eh, mempelajari agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini merupakan satu tanda kebaikan yang Allah inginkan atas diri kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada dirinya, maka Allah akan berikan dia kepahaman terhadap agamanya. Ya, dan apa yang kita lakukan termasuk dari usaha kita untuk memahami agama kita ini. Ya, demikian. Kemudian juga salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita dan panutan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarga beliau, pada para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Taib ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan masih dalam pembahasan Kitab Thaharah. Kita masuk pada pembahasan yang baru tentang al-jabair wal asaib, ya. Al-jabair wal asaib. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan ini, saya ingin memberikan sedikit saja tambahan atau mungkin bisa dikatakan sebagai nasihat, ya, bahwa ketika kita belajar ilmu fikih, ya, ini itu pada dasarnya adalah untuk tadarruj di dalam menuntut ilmu. Kita mengambil satu mazhab tertentu, itu tujuannya adalah untuk tafakuh fiddin, untuk menuntut ilmu. Karena para ulama ketika menuntut ilmu itu ada namanya tadarruj. Tadarruj itu tahapan, ya, bertahap dalam seluruh cabang keilmuan seperti itu. Ya, dalam ilmu-ilmu dunia seperti itu. Dalam ilmu agama pun demikian. Tidak hanya masalah fikih, dalam ilmu yang terkait dengan akidah ada tadarrujnya, ada kurikulumnya, ada metodenya. Dalam masalah ilmu yang terkait dengan apa? Hadis misalnya. Demikian juga ada tahapan-tahapannya. Tidak orang itu apa sekonyong-konyong istilahnya langsung lompat ke marhalah atau mustawa yang tinggi, di mana banyak dibahas permasalahan-permasalahan, perselisihan-perselisihan di antara para pakar yang ada dalam bidang keilmuan tersebut. Ya. Ini bukan merupakan metode belajar yang baik. Metode belajar yang baik itu bertahap, dari yang sederhana, kemudian ditambah masailnya, ya, ditambah terus ditambah bertingkat seperti itu. Makanya kalau orang belajar satu cabang ilmu tertentu yang dia belajarnya secara tadarruj, maka dia akan memiliki yang kita sebut dengan malakah ilmiahnya itu ada. Malakah itu apa? Semacam kemampuan, penguasaan, ya. Karena dia mulai dari yang dasar-dasar dulu. Terus naik, dibangun yang dasar-dasar ini, naik lagi ditambah masailnya apa? Permasalahan-permasalahan yang baru. Terus seperti itu. Hatta dalam masalah fikih misalnya, kalau kita belajarnya itu dari yang ringan-ringan dulu, itu insya Allah nanti sampai level menengah atau lebih tinggi lagi, itu nggak sulit.
Karena memang dibangun dari dasar, bukan langsung lompat ke misalnya pembahasan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab misalnya. Di mana dibahas di dalamnya dalil, dibahas bagaimana cara istidlalnya, dibahas bagaimana cara jadalnya, ya, kepada mazhab lain. Yang seperti ini nggak akan kemana-mana ya, ikhwan. Belajar dengan cara seperti itu nggak akan kemana-mana, nggak dapat apa-apa. Karena tidak terbentuk secara tadarruj. Akan bingung yang ada. Sehingga akhirnya menjadi futur dalam belajar. Ya, nggak ada semangat, karena kok sulit ya. Karena memang cara belajarnya salah. Kita yang bukan latar belakang ilmu dunia saja, yang ilmu bukan latar belakang ilmu agama, kita lihat dalam ilmu dunia saja, belajar matematika, fisika, kimia, biologi, dan yang lainnya, itu pasti ada tadarrujnya. Nggak mungkin orang tiba-tiba anak SD kelas 2 SD atau kelas 1 SD belajar kalkulus. Nggak akan bisa. Ya kan? Kan seperti itu. Ya sama sebenarnya kalau kita terapkan pada ilmu fikih. Ilmu akidah misalnya yang sering kali ya kita pelajari juga di luar misalnya. Nggak ada ceritanya orang tiba-tiba belajar akidah Tohawiyah. Belajar dari usul thalatha dulu misalnya. Terus naik ya pada misalnya apa kitab Tauhid. Naik lagi kepada Kasfus Syubhat. Terus naik kepada Wasitiyah. Terus naik kepada Tohawiyah dan seterusnya. Kan begitu. Nggak tiba-tiba langsung lompat ke pembahasan asma wa sifat, belajar misalnya kitab akidah wasitiyah, bingung yang ada nanti, ya. Atau lompat kepada misalnya akidah tohawiyah, dibahas secara detail pakai syarah yang sangat dalam misalnya, ya, sehingga akhirnya pembahasannya terlalu dalam sehingga nggak paham pembahasan masalah takdir misalnya. Nah, sama masalah fikih juga seperti itu. Ya, jadi kita itu belajar untuk tafakuh, bukan untuk menjadikan kita itu, ya ini yang sering dikhawatirkan ya, ta'assub mazhabiyah. Kita tidak mendorong ya antum sekalian yang belajar fikih dalam satu mazhab itu menjadi ta'assub mazhabiyah. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah membentuk malakah fiqhiyah, ya, kemampuan fikih, pengetahuan akan fikih. Ya, sehingga dengan itu akan memudahkan. Ini sebenarnya bukan hanya untuk para thalibul ilm atau para ulama saja. Ketika para ulama fikih itu mereka menyusun kitab-kitab fikih itu untuk memudahkan yang awam sekalipun. Ya, untuk memudahkan yang awam. Kenapa? Sehingga dia mengingat satu saja. Pendapat fikih itu cukup satu saja untuk dia amalkan. Nggak pusing dia memikirkan ada khilaf anu, khilaf ini. Nggak bingung. Sebenarnya untuk memudahkan yang awam juga. Dalam masalah ini wudhu, begini caranya. Coba kalau belajarnya dari berbagai mazhab, akan bingung nanti. Oh, mazhab ini begini, mazhab itu begitu. Belum lagi kemudian nanti mentarjih, ketemu ustadz lain, beda lagi. Ya, ini kan akan jadinya nggak kemana-mana jadinya. Habis toharo, balik lagi toharo. Besok ganti ustadz, balik lagi toharo. Ustadz Fulan, pendapatnya begini. Ustadz Alan, pendapatnya begini. Ya, akhirnya bingung jadinya kalau begitu. Ya, nggak nambah-nambah ilmunya, itu saja. Nah, ketika kita mengambil satu mazhab fikih, nah, alhamdulillah kita praktekkan dalam kajian Riyad Mengaji ini, kita sudah belajar beberapa matan fikih dari eh, matan apa dari mazhab Syafi'i, ya. Kita sudah bahas sebelumnya apa yang lebih rendah daripada ini, tingkatannya seperti matan Nabi Syuja kita selesaikan. Ya, dari situ akan antum tergambar bagaimana fikih itu. Apa saja atau yang dibahas dalam fikih, walaupun masih sifatnya dasar. Nah, kemudian kita tambah ya, ini lebih agak dengan dalilnya dan seterusnya ya, seperti itu. Ya, itu mungkin pengantar saja ya untuk mengingatkan kembali kepada diri saya pribadi dan juga kepada yang mendengarkan. Ya, kita belajar ini untuk tafakuh fiddin, bukan untuk ta'assub madhabiyah. Dan itu sifat yang tercela. Disepakati oleh para ulama, ta'assub madhabiyah itu sifat yang tidak baik, sifat yang buruk. Ya, tapi kalau tujuan untuk tadarruj maka inilah yang disarankan oleh para para ulama, para a'immah, hatta para ulama yang sekarang, Syekh Saleh Fauzan banyak ya rekaman-rekaman di mana beliau menyuruh talibul ilm untuk menuntut atau untuk belajar fikih ya yang menjadi mazhab di negerinya seperti itu.
Hatta di Saudi Arabia, kalau kita pernah tinggal di Saudi Arabia, ma'ruf di sini madhab yang diikuti adalah madhab Hambali. Itu di tingkat SD, SMP, SMA, sampai perkuliahan. Kalau memang untuk yang jinsiyahnya Saudi, mereka akan belajar madhab Hambali. Seperti itu. Bahkan di masjid-masjid yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Ambil contoh, saya tinggal di Hayul Wadi, ya, dulu. Itu ada Masjid Jami' Utsman ibn Affan. Di situ yang dibahas adalah fikihnya madhab Hambali. Dan ketika Syekh membahas, itu Syekh siapa? Eh, Yusuf Al-Ghafiz, ya, Hafizahullah Ta'ala, ya, Ma'ali Syekh Yusuf Al-Ghafiz, ketika membahas sebuah kitab, yaitu kitab apa fikih dalam madhab Hambali, beliau tidak menyebutkan pendapat-pendapat lain, hanya dalam pendapat Hambali saja. Misalnya dalam pendapat ini ada dua pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Kaulan, dan seterusnya. Enggak bercabang, karena yang mat'unya di situ orang awam dan juga para penuntut ilmu yang ada di jamiah. Seperti itu. Jadi orang tuh nggak bingung, apa masyarakat tuh nggak bingung, mad'u tuh nggak bingung karena belajar dari dasar, ya. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. Taib. Sekarang kita akan masuk kepada materi kita pada hari ini tentang al-jabair wal asaib. Ya, apa itu jabair, apa itu asaib? Ini dijelaskan oleh muallif di sini. Al-jabair itu adalah jamak dari jabirah, yaitu ribat. Yaitu apa? Semacam ribat itu artinya ikatan, ya. Ikatan yang diletakkan pada anggota tubuh yang patah atau rusak atau patah, ya. Patah tulang misalnya. Untuk apa ya? Untuk membalut, ya, untuk ditutupi. Karena kan kalau patah tulang itu maka harus di, di supaya bagaimana ya bagian yang patah itu nggak banyak bergeser kan. Ketika kita misalnya kaki patah atau tangan patah atau jari patah, ya maka itu diberi sesuatu semacam gips atau yang semisalnya atau bedeng apa istilah kita, ya. Kemudian dibalut, itu diikat bagian yang patah tadi. Nah, ini yang disebut dengan jabirah. Ikatan yang diletakkan pada bagian tubuh yang patah, anggota tubuh yang patah, untuk membalut bagian tersebut sehingga tidak bergeser sampai dia sembuh. Itu jabirah. Kemudian ada juga namanya asaib. Ini jamak dari isabah. Nah, apa bedanya? Kalau isabah atau asaib jamaknya itu ribat yang yudau alal jarah. Ya, yang diletakkan di atas luka. Kalau tadi yang jabirah itu diletakkan di atas bagian atau anggota tubuh yang patah. Kalau ini diletakkan di atas luka untuk menutupi luka dari kotoran sampai kemudian dia sembuh, ya, sampai sembuh seperti itu. Jadi ada dua macam, jabirah dan isabah. Dua-duanya fungsinya sama untuk melindungi anggota tubuh yang patah atau terluka dari kotoran, ya. Ini semua dalam proses penyembuhan. Kalau istilah kita mungkin bisa seperti misalnya apa, perban, ya. Perban atau mungkin gips, ya, gips itu sama, hukumnya sama. Oleh karena itu, karena Islam merupakan agama yang mudah, ya, tidak mempersulit hambanya, maka Islam pun menjaga sisi-sisi seperti ini, diperhatikan sisi-sisi ini, ya. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam, bagaimana Islam mengatur, ya, umatnya, pemeluknya, sampai pada masalah-masalah seperti ini. Ketika orang itu dalam kondisi seperti itu, dan dia harus sholat, di mana sholat itu syarat sahnya apa? Salah satunya wudhu misalnya, harus bersih dari hadas besar, hadas kecil. Dan dia harus wudhu misalnya. Atau mungkin dia berhadas besar sehingga dia harus mandi. Terus apa yang harus dia lakukan dengan ini? Dengan perban-perban yang ada di tubuhnya ini. Nah, karena ini penting, makanya dibahas. Diatur di dalam syariat. Iya. Taib. Kemudian kita sebutkan di sini ada hukum-hukum yang terkait dengan jabirah dan isabah tadi, ya. Di sini beliau mengatakan, ya, para muallif di sini mengatakan orang yang terluka atau patah tulang, ya,
Bisa jadi dia membutuhkan kepada perban tadi, bisa juga tidak. Ya, jadi ada dua kemungkinan kan, luka itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi nggak perlu dibalut, bisa jadi juga perlu. Mungkin ada obat yang harus ditaruh, kemudian dibalut. Ada juga tidak. Jadi ada dua kemungkinan. Selalu ada dua kemungkinan. Maka kalau seandainya perlu untuk memakai perban, nah ada beberapa hal di sini sebutkan, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Ada tiga hal, ya. Fa in ihtaja ila wad'i ribat lazimahu fi hadhil halah thalathatu umur. Jadi kalau ada kewajiban memakai perban untuk luka atau patah tulang tadi, maka dia mengharuskan melakukan sesuatu pada tiga hal. Yang pertama, kata beliau nih, yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah mencuci bagian yang tidak sakit dari anggota tubuh yang diperban atau luka, ya, atau patah tadi. Jadi kalau ada bagian yang tidak sakit, misalnya nih patahnya di tangan ya, misalnya di dekat pergelangan tangan, bagian atasnya nggak apa-apa, maka ini perlu bagian ini kan sehat ya. Tangan itu kan dari ujung jari sampai siku, itu kan yang harus dibasuh. Kemudian ternyata ada patah tulang atau retak misalnya di bagian pergelangan misalnya di tengah-tengah. Nah bagian ini kemudian kan diperban misalnya ya. Nah maka bagian yang tidak sakit itu dibasuh. Bagian yang tidak sakit dibasuh. Paham ikhwan ya? Ini yang pertama. Ini secara umum dulu, nanti akan kita bahas gimana toh detailnya. Ini secara umum begitu. Bagian yang tidak sakit dari bagian yang diperban itu dibasuh. Atau bagian yang terluka tadi maksudnya. Yang kedua, bagian ya yang ada balutannya atau ada perbannya itu bukan dibasuh tapi diusap. Yumsah atau ayamsaha ala nafsir ribat ay al jabirah awil isabah, ya, kulliha. Jadi yang diusap itu perban atau jabirahnya itu diusap. Paham sampai sini? Baik. Yang ketiga, ayyatayammama, ya, badala ghaslil juz'il marid. Nah, bagian yang anggota tubuh yang sakit itu ya inda wusulihi ilaihi bil wudu. Ya, maksudnya bertayamum mengganti uh, anggota bagian tubuh yang dibasuh, bagian tubuh yang sakit yang dibasuh. Ya, apabila sampai kepada anggota tubuh tersebut ketika berwudu. Nah, nanti akan jelas insya Allah dengan contoh ya. Jadi ada tiga hal yang harus dilakukan ketika bersuci, ketika berwudu. Ya, yang pertama bagian yang tidak sakit, yang tidak diperban, tidak tertutup oleh perban ini dibasuh. Kemudian yang kedua, bagian yang sakit yang diperban itu diusap. Kemudian yang ketiga, bertayamum sebagai ganti daripada bagian yang harus dibasuh. Ada bagian yang harus dibasuh, ternyata dia tidak bisa dibasuh. Maka diganti dengan apa? Dengan tayamum. Taib. Dibasuh, maka diganti dengan tayamum. Paham ini sampai sini? Tiga hal ini yang harus dilakukan. Taib. Ya. Set, kalau anggota tubuhnya bukan anggota tayamum gimana, Set? Nah, itu nanti. Ya, nanti ada nih. Ya. Bagaimana kalau bukan anggota tayamum, ya kita lihat ya. Wa illam yahtaj ila wad'i ribatin 'ala al-'udhu al-maqsur aw al-majruh wajaba 'alaihi an yaghsila as-sahih wa yatayammam 'anil jari idza kana la yastati'u ghasla mawdi'il illah. Jadi kalau misalnya luka tadi tidak membutuhkan kepada dibalut, tidak butuh untuk dibalut, ya, maka wajib dia
membasuh bagian yang sahih dan bertayamum pada bagian luka kalau dia tidak mampu membasuh bagian tersebut. Jadi luka atau apa misalnya atau patah tadi, tapi nggak butuh untuk dibalut, dibiarkan terbuka begitu karena sesuatu dan lain hal. Nah maka bagaimana caranya? Ya bagian yang sehat ya dibasuh, kemudian bagian yang sakit itu ditayamumi kalau dia tidak mampu membasuhnya. Ya, baik. Sekarang yang kita masuk kepada sebelum kita melanjutkan ini, ya, saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang ini apa tata caranya bagaimana toh kalau ketika kita itu berwudu misalnya, ya bersuci berwudu, kemudian ada perban. Maka tadi kita sudah sebutkan ada tiga yang harus dilakukan: membasuh bagian yang sehat, mengusap perbannya, dan bertayamum sebagai pengganti basuhan yang tadi yang harusnya dibasuh kemudian diusap tadi. Saya ambil contoh yang pertama, misal nih, kita mata kita ini misalnya luka sehingga kemudian ditutupi. Ada perban di mata. Mata adalah bagian dari wajah. Paham sampai sini ya? Jadi kita sakit di mata. Yang mana mata ini mengharuskan diperban, ditutup. Nah, kemudian bagaimana ketika berwudu? Maka yang pertama dilakukan adalah ya berniat untuk wudu, untuk bersuci bersamaan membasuh bagian wajah yang tidak tertutup. Basuh dengan air. Bagian yang tidak tertutup perban dibasuh dengan air, kemudian bagian yang dekat dengan perban kalau bisa dibasuh juga, ya, semaksimal mungkin. Dekat dengan perban itu ada bagian ya dekat dengan apa istilahnya dengan plesterannya itu juga dibasuh. Dibasuh pelan-pelan supaya perbannya tidak basah. Paham sampai sini ya, kawan? Kemudian bagaimana? Kemudian setelah itu mengusap perbannya. Perbannya diusap, bukan dibasahi, diusap ya, bukan dibasuh, diusap perbannya. Kalau dibasuh nanti basah perbannya. Ya, jadi diusap saja. Taib. Kemudian apa? Nah, karena wajah ini merupakan anggota tayamum dan kita tidak mampu untuk apa namanya menyempurnakan wudhu kita dengan membasuh seluruh wajah, maka bagian yang tertutup ini yang tadi diusap saja tadi pakai diusap apa namanya diusap dengan air sedikit, diusap ini kemudian harus ditayamumi. Bagian ini wajah dan tayamum kita kita tayamum sebagaimana biasa. Tayamum kita tepukkan tangan kita, kemudian untuk mengambil debu yang suci, kemudian kita usapkan ke wajah, kemudian juga ke ambil lagi untuk tangan ya kanan dan kiri. Paham sampai sini, ikhwan? Dan tidak boleh kita pindah ke rukun wudhu berikutnya sampai ini selesai. Sampai sempurna uh, rukun wudhu yang pertama. Ya ini apa? Membasuh wajah. Saya ulangin ya. Bisa dipahami nggak nih ilustrasinya? Pertama, berniat untuk wudhu. Ini lukanya ada di mata, ya misalnya, atau di sebagian wajah. Di mata lah katakanlah. Maka matanya diperban. Ya, kemudian kita berniat wudhu dan disertai dengan membasuh seluruh wajah yang tidak tertutup, perban. Kemudian bagian di dekat perban itu dibasuh juga. Cuman hati-hati jangan sampai perbannya basah. Setelah itu apa? Mengusap perbannya. Setelah itu silakan dikeringkan untuk kemudian bertayamum. Dengan tayamum sebagaimana tayamum yang kita ketahui, tayamum sempurna. Paham ya? Tayamumnya sempurna. Jadi setelah itu baru kemudian pindah kepada mengusap kepala. Baru kemudian apa? Membasuh kedua tangan sampai siku. Baru kemudian membasuh kedua kaki sampai sampai siku. Ini kalau lukanya ada di bagian wajah.
Kemudian bagaimana kalau lukanya ada di sebagian kepala? Jadi sebagian kepala mungkin ada sedikit ditutupi perban karena ada jahitan misalnya di situ. Maka caranya sama, kita mulai dengan berniat kemudian membasuh seluruh wajah, kemudian bagian kepala karena di dalam mazhab itu yang rukun membasuh sebagian kepala. Jadi sebagian yang tidak, sebagian saja. Jadi bagian yang tidak dikenai perban itu dibasuh sudah cukup. Ya, ini untuk kepala seperti itu. Setelah itu apa? Membasuh tangan sampai siku dan membasuh kaki sampai mata kaki. Baik. Sekarang contoh lagi. Bagaimana kalau apa namanya lukanya ada di tangan? Ya, lukanya ada di tangan. Sebagian tangannya ada yang luka sehingga harus diperban. Maka bagaimana? Ya, sama seperti tadi. Berniat untuk wudhu bersamaan dengan membasuh seluruh wajah. Setelah itu apa? Membasuh kepala, apa mengusap kepala, sebagian kepala. Nah, kemudian pindah kepada tangan sekarang. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah bertayamum dulu. Nah, ini tayamumnya ini bertayamum dulu sebagai pengganti nanti untuk apa? Untuk basuhan yang tidak sempurna. Karena apa? Karena di tangan tadi sudah ada perban yang tidak boleh basah. Sehingga kemudian tayamum dulu. Tayamumnya bagaimana? Ya sama tayamum yang kayak tadi. Sebagaimana orang tayamum, ya. Wajah kemudian kedua tangan, kanan dan kiri. Sama. Baru kemudian diusap perban di tangan tadi, baru kemudian dibasuh bagian yang tidak diperban. Setelah itu baru pindah kepada membasuh kaki sampai mata kaki. Paham sampai sini? Ya, mudah-mudahan jelas nih ya. Untuk di tangan ini misalnya ada perban, saya ulangin ya, ada perban maka tayamum dulu, baru kemudian apa? Baru kemudian membasuh atau bukan membasuh, mengusap bagian yang diperban, baru kemudian membasuh bagian yang tidak diperban dari tangan. Baru setelah itu sempurna pindah ke kaki, membasuh kaki sampai mata kaki. Nah demikian juga kalau misalnya perbannya ada di kaki, sama. Jadi setelah wajah, sebagian kepala, kemudian tangan, setelah sempurna pindah ke kaki, tayamum. Tayamum tidak? Tayamum. Untuk menggantikan bagian yang dibasuh. Jadi tayamumnya itu untuk menggantikan bagian yang harusnya dibasuh. Gitu loh. Karena itu bagian harus dibasuh karena tidak sempurna digantikan dengan tayamum. Ya, seperti itu. Jadi tayamum dulu, kemudian setelah itu diusap bagian perban di kaki tadi, baru kemudian setelah itu membasuh kaki. Ya, yang tidak diperban. Nah, jadi seperti itu. Dan tidak ada keharusan tayamum dulu kah baru dibasuh atau dibasuh baru tayamum. Jadi tidak ada keharusan. Kadang-kadang juga ada sebagian yang membasuh dulu, kemudian diusap, baru dikeringkan, baru tayamum. Wallahu alam kalau seperti itu caranya maka akan menyulitkan karena harus mengeringkan dulu. Tapi kalau tayamum dulu nggak perlu harus mengeringkan. Ya, paham ikhwan ya? Jadi ada sebagian menjelaskan ya dibasuh dulu misalnya dari tangan ya dibasuh dulu bagian yang tidak diperban, kemudian setelah itu bagian yang diperban diusap, baru kemudian dikeringkan, baru tayamum. Setelah itu baru pindah ke kaki misalnya. Nah ini seperti ini boleh juga, nggak ada masalah. Atau tayamum dulu baru kemudian membasuh, boleh juga, tidak ada masalah. Cuman kalau dari kemudahannya maka yang lebih mudah tayamum dulu baru kemudian apa Ikhwan membasuh ya. Karena tidak perlu mengeringkan setelah itu. Baik. Eh, ini kalau yang terluka satu bagian saja. Kalau ada dua misalnya, ada dua bagian maka ya eh, dua kali tayamumnya. Misalnya di kaki itu ada bagian yang terluka, di tangan juga ada bagian yang terluka. Yang keduanya harus dibasuh dan keduanya ternyata tidak bisa dibasuh karena ada balutan, ada perban. Maka tayamumnya dua kali. Kemudian kalau ternyata wajahnya juga, kemudian apa namanya tangannya juga diperban, kemudian kaki juga diperban nih kecelakaan parah misalnya nih, ya sehingga tayamumnya tiga kali, ya ya seperti itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu ya yang ya seperti itu caranya
yang mungkin kalau orang sehat menganggapnya biasa-biasa saja, tapi kalau orang yang sakit ini berat, sulit, sulit untuk mengerjakan bolak-balik, basuh, keringkan, tayamum, tayamum, keringkan, basuh, sulit lah kalau kita dalam kondisi sakit, sudah sakit, amaliyahnya kok sulit banget untuk toharoh, ya. Nah ini eh, dalam kondisi seperti ini diperbolehkan untuk pindah madhab, ya, pindah madhab, ya, pindah kepada madhab Hanafi. Madhab Hanafi tidak perlu tayamum, cukup diusap, ya, cukup diusap. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i tidak cukup, ya, harus ditayamumi. Taib. Cuman kalau kita belajar madhab, ya kita belajar apa adanya dulu seperti itu. Nanti perkara amaliyah, nanti itu urusan yang lain. Ya, sekarang itu kita belajar untuk mengetahui bagaimana madhab Syafi'i, ya, apa namanya, pendapat mereka di dalam masalah masalah jabair ini. Ya, baik. Sampai sini paham, Ikhwan, untuk tata caranya. Ya, mudah-mudahan jelas. Saya beri contoh satu-satu ya tadi. Bagian kepala luka bagaimana, bagian tangan luka bagaimana, dan seterusnya. Baik, kemudian kita kembali ke kitab. Di sini beliau mengatakan wajib untuk mengulangi tayamum bagi seluruh sholat fardu. Jadi kalau misalnya tadi bagian yang wajib dibasuh ternyata tidak bisa, kemudian kita ganti dengan tayamum tadi, maka ya ketika kita akan sholat lagi, misalnya sholat fardu, tadi misalnya zuhur misalnya, kemudian kita masih suci, belum batal, sampai kemudian masuk waktu asar dan kita mau sholat asar, ya, maka tayamumnya harus diulangi tanpa mengulangi wudhunya. Paham, Ikhwan? Jadi tayamum itu kan hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Jadi karena di sini tayamum itu fungsinya menggantikan yang bagian yang tidak bisa dibasuh secara sempurna, maka tayamum ini harus diulangi. Tapi wudhunya tidak harus diulangi. Jadi kalau misalnya tadi tayamum sekali untuk bagian tangan misalnya, ya nanti kalau pas mau sholat lagi dan belum batal, maka mengulangi satu kali untuk bagian tangan tersebut. Ya. Terus bagian yang lain bagaimana? Kaki dan lain perlu nggak dibasuh? Nggak perlu. Cukup mengulangi tayamum itu tadi. Ini kalau dia tidak batal. Kalau dia batal ya berarti wudhu lagi kan, seperti itu. Ya, paham sampai sini? Sebelum saya pindah ke masail berikutnya. Kalau misalnya belum paham, nanti boleh silakan ditanyakan di chat ya. Baik. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya dari muallif di sini, dalilu masru'iyatil mashi alal jabair. Dalil disyariatkannya apa? Mengusap di atas jabair. Nah, ini ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 336 dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kharajna fi safarin." Suatu ketika kami keluar untuk safar bersama Rasulullah. Uh, ya tidak harus ya, tidak ada penunjukan harus di sini bersama Rasulullah. Kharajna, yang jelas kami keluar safar gitu. Fa asaba rajulan minna hajarun. Maka kemudian tiba-tiba salah seorang dari kami itu kepalanya kena batu. Fasyadjahu fi ra'sihi. Kemudian akibatnya kepalanya itu luka, ya. Kepalanya luka. Tsumma talama. Kemudian ketika tidur dia mimpi basah. Kemudian akhirnya ya harus junub, harus apa? Harus mandi karena dia junub. Fasa'ala ashabahu. Maka dia bertanya kepada para sahabatnya, hal tajiduna li rukhsah fit tayammum?
apakah kalian mendapati adanya rukhsah untuk tayamum? Jadi tadi dia terluka di kepala dan dia harus mandi. Nah, padahal ada luka di kepala ini bagaimana? Yang lukanya ini tampaknya besar, parah, dan tidak boleh kena air mungkin, atau takut sahabat ini kalau nanti kena air mungkin akan mudaratnya lebih besar, tambah parah sakitnya. Maka dia tanya kepada para sahabatnya, apakah kalian mendapati adanya rukhsah untuk bertayamum sebagai pengganti mandi tadi? Mereka katakan, mana jidulaka rukhsah? Kita tidak mendapati adanya rukhsah. Sementara kamu mampu untuk memakai air. Ya, kata-kata mereka seperti itu. Jadi nggak ada rukhsah. Kamu bisa pakai air. Faktasala famat. Maka kemudian orang tadi kemudian mandi. Karena dia junub, dia harus mandi wajib. Ternyata lukanya tambah parah dan akhirnya meninggal dengan sebab itu. Falamma qadimna ala Nabi SAW akhbara bidzalika. Maka kemudian kami bertemu dengan Rasulullah setelah itu, kami mengkhabarkan tentang peristiwa tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, apa? Qataluhu. Qatalahumullah. Subhanallah. Rasulullah sepertinya benar-benar marah kepada para sahabat. Qataluhu. Kalian telah membunuhnya. Atau mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Qataluhu, qatalahumullah. Ini keras sekali ini, ya. Keras sekali apa? Peringatan Rasulullah. Karena didoakan kebinasaan. Qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa kalian tidak bertanya atau mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa inna ma shifa'ul ayyi ya shifa'ul ayyi as-su'al. Karena obatnya bodoh, tanya. Fas'alu ahla dzikr. Tanya kepada para ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui. Obatnya kebodohan adalah bertanya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Innama kana yakfihi ayatayammam wa ya'sira au ya'siba ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadih. Nah ini kata Rasulullah, ya sesungguhnya apa namanya? Cukup dia tayamum, kemudian dia apa namanya? Dia bertayamum, kemudian dia mengusap lukanya itu dengan kain perca atau apa istilahnya? Iya, kain perca ya. Kain dibasahi, kemudian diusap saja, nggak perlu dibasahi. Diusap, kemudian wayak sila saira jasadi. Kemudian dia untuk seluruh tubuhnya yang tidak terluka, kemudian dia apa? Dibasuh. Ketika mandi kan bagian seluruh tubuh harus dibasahi dengan air. Maka bagian yang terluka tadi itu cukup diusap saja. Sebelumnya tayamum, kemudian diusap bagian yang luka tadi, baru kemudian setelah itu bagian yang lain yang tidak luka dibasuh. Begitu caranya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini dalil tentang eh, disyariatkannya mengusap bagian yang luka atau yang tertutup oleh perban. Baik. Setelah itu, mu'alif di sini menyebutkan tentang tempo atau durasi bolehnya mengusap itu sampai kapan. Kepada pembahasan di pertemuan yang sebelumnya, kita membahas tentang tempo atau durasi bolehnya mengusap khuf. Ya. Nah, ini bagaimana? Di sini disebutkan, laisa lil mashi alal jabira awil isabah muddatun muayyanah. Jadi kalau untuk mengusap jabirah atau isabah ini tidak ada durasi tertentu. Bal yadhillu yamsah 'alaiha madamal 'udhur mawjudan. Boleh untuk mengusap selama memang ada udzur untuk mengusapnya. Karena lukanya belum sembuh, ya, perbannya masih terus dipakai, maka boleh selama itu juga mengusap. Walaupun itu sebulan 2 bulan tidak masalah. Ya. Selama masih luka, selama masih ada udzurnya boleh untuk
mengusap sampai kemudian indamala indamalal jurh atau injabaral kasr. Jadi sampai tulangnya sudah sembuh yang patah tadi atau lukanya tadi sudah tertutup. Baru kemudian tidak boleh lagi mengusap dan wajib untuk dibasuh. Iya. Kemudian eh, jadi tadi ya, untuk mudah, untuk durasi atau tempo tidak ada batasan. Jadi selama memang dibutuhkan karena lukanya memang belum sembuh atau perbannya masih terus dipakai, maka selama itu pula diperbolehkan untuk mengusap. Kemudian beliau di sini menyebutkan hukmul jabair wahid, sawa'un kanat taharah min hadathi asghar atau hadathin akbar. Ya, hukum jabirah itu satu saja. Apakah dia suci dari hadas kecil maupun hadas besar sama, ya satu saja hukumnya, kecuali pada hadas akbar. Pada hadas akbar, hadas besar, kalau nih misalnya sudah batal masahnya, ya maka misalnya begini ya, ada orang yang dia terluka sehingga kemudian dia diperban, misalnya kepalanya atau tangannya, kemudian dia junub, maka bagaimana caranya? Dia tayamum, sebagaimana tadi dalam hadis Abu Daud tadi, hadis Jabir. Dia tayamum, kemudian dia usap bagian yang luka tadi, yang tertutup perban, kemudian setelah itu bagian lain dibasuh, ya kan? Kan seperti itu. Kemudian setelah 2 hari atau 3 hari ternyata sembuh dia. Nah, bagaimana ini? Maka bagian tadi yang diusap tadi batal sudah, nggak bisa lagi, ya. Maka dia wajib bagian yang tadi, yang diusap tadi, wajib dibasuh. Itu saja. Tidak perlu mengulangi mandinya seluruh tubuh, tidak perlu. Jadi bagian yang tadi diusap itu sekarang dibasuh. Paham ya? Maka kata beliau di sini wala yajibu ghuslu atau ghuslu siwaha minal badan. Tidak perlu untuk mencuci atau membasuh seluruh tubuhnya lagi, tidak perlu. Hanya bagian tadi yang tertutup. Ya. Baik, kemudian masalah terakhir di sini disebutkan ada perincian di sini. Eh, Ketika seseorang melakukan toharoh dalam kondisi dia memakai jabirah, maka di sini ada konsekuensi. Di antaranya adalah apa konsekuensinya, dia harus melakukan qadha atau tidak. Ya, jadi ada dua keadaan. Apakah dia harus mengulangi sholat yang dia lakukan ataukah tidak? Nah, di sini para muallif merumuskan atau meringkaskan ada 3 keadaan di mana seorang yang memakai jabirah itu harus mengulangi sholatnya, yakni mengqadha. Yang pertama, kalau dia memakai jabirah tadi dalam kondisi tidak suci. Misal dia tidak suci, kemudian dia kecelakaan, luka, kemudian diperban, dan dia ketika pakai perban ini, ya, dia kemudian tidak bisa lagi membuka perbannya karena sudah diperban sekarang. Dan dia pakai itu ketika dalam kondisi tidak tidak suci, tidak tuhur. Maka ketika dalam kondisi seperti itu dia wudhu, kemudian sholat duhur, sholat asar, dan seterusnya, nanti setelah sembuh, dia harus mengqadha sholat tersebut, diulangi. I'adah. Alasannya kenapa? Karena dia memakai jabirah tadi pada kondisi ketika dia tidak suci. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, jika perbannya tadi itu ada pada anggota tubuh tayamum, yakni wajah dan kedua tangan. Ya, au kanat fi a'dha'i tayammum, ya, al-wajh atau al-yadain. Jadi kalau
perbannya itu ada di wajah dan kedua telapak tangan, atau bukan kedua telapak tangan, kedua tangan, maka dia wajib untuk qadha. Baik dia pakai sebelum toharoh ataupun sesudah toharoh. Mutlak. Ya, ini mutlak. Mau dia pakai perbannya sebelum suci ataupun setelah suci. Sama-sama dua-duanya dia ulangi. Kondisinya seperti itu. Ya. Kalau itu ada pada bagian anggota tubuh yang ditayamumi. Paham yang kedua, Ikhwan? Di sini dirinci yaitu hanya pada wajah dan tangan. Jadi kalau ada perban pada wajah dan kedua tangan, ya maka wajib dia untuk mengulangi sholatnya. Nanti ketika sudah sembuh ya. Baik. Yang ketiga, idza akhadat minas sahih akthar min qadaril istimsak. Jika perbannya itu mengambil bagian yang tidak sakit lebih dari kebutuhan yang dibutuhkan untuk sekedar istimsak. Maksudnya apa istimsak? Kalau kita pasang perban itu kan nggak cuma bagian yang luka saja. Kita akan menggunakan bagian lain di luar itu untuk apa? Untuk merekatkan itu. Kita butuh itu kan, mungkin kita kasih plester di samping-sampingnya. Ini kan mengambil bagian yang tidak sakit. Nah, kalau bagian ini ternyata berlebih dari yang dibutuhkan. Mungkin misalnya kadar yang dibutuhkan itu cuma 1 senti saja, misalnya cukup. Mungkin uh, perbannya itu kuat, kemudian ditempeli plester, plesternya cuma katakanlah secara urf ini 1 senti saja sudah cukup kuat, nggak perlu ngambil lebih dari itu. Ternyata dia pasang sampai 10 senti misalnya. Jadi bagian yang 10 senti dari bagian yang sakit itu juga tertutup. Nah ini kalau berlebih seperti ini juga harus dia qadha, ya, harus qadha. Paham ya? Tiga, tiga keadaan di mana seseorang yang memakai jabirah harus mengqadha atau mengulangi sholatnya itu disebutkan di sini. Iya, ya saya kira ini pembahasannya cukup banyak perincian ya. Kita cukup aja dulu sampai di sini. Pembahasan jabirah, insya Allah nanti pertemuan mendatang kita pindah pada masalah yang baru tentang mandi dan hukum-hukumnya serta macam-macamnya. Ya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak jelas. Yang Pak Dian tadi sudah terjawab, Pak Dian, pertanyaannya. Ya Ustaz, jadi kalau misalnya dipasang di anggota tayamum, berarti apa? Harus kodo ya Ustaz. Tapi Betul. kalau kalau bukan di anggota tayamum, berarti seperti yang Ya, pertama tadi. kalau jadi kalau misalnya dipasangnya dia selain anggota tayamum, misalnya di kaki gitu kan, maka dilihat dia mengambil bagian yang lebih atau tidak. Karena nanti masuknya ke nomor 3. Katakan di kaki misalnya tadi. Kalau perbannya ternyata berlebihan, sehingga kemudian mengambil banyak dari bagian yang tidak sakit, maka ini juga qadha. Kalau tidak demikian, maka tidak qadha. Dengan syarat dia pakai dalam kondisi sebelumnya tohir. Paham nggak, Pak Dian? Bisa pahami? Kalau misalnya perbannya itu yang tiap hari diganti, berarti bisa aja saatnya kita sebelum pakai ganti perban baru, Ya, wudhu dulu. wudhu dulu bisa seperti itu. Bisa ya. Jadi supaya suci dulu kan? Ya, suci. Tapi kan bagian yang ketika buka perban, bagian itu juga tetap tidak boleh terkena air kan, bagaimanapun. Jadi harus di apa namanya diusap kalau memungkinkan. Kalau tidak ya tadi diganti dengan tayamum. Tadi sudah disebutkan juga itu di sini ya di sebelumnya. Ya. Ketika misalnya tidak perlu diperban, bagian yang bisa diusap diusap. Kalau tidak bisa ya diganti dengan tayamum. Ya, Untuk apa, supaya nggak kodok gitu. iya supaya nggak kotor. Karena setidaknya
ketika dipakai perban lagi itu dia sudah tahir gitu kan? Iya, Nah, Ustaz. Syukran, jazakallah khair. iya. Makanya di sini disebutkan, ya saya tambah di sini, idza wada'aha ala ghairi ala ghairi tahrin tuhur wa ta'adzara naz'uha. Jadi dia pakai perban itu belum suci dan tidak bisa untuk membukanya lagi gitu. Nah, kalau ada kesempatan diganti tiap hari ya pas itu wudhu gitu. Gitu, ya. Ya. Ini secara mazhab begini ya, tapi mungkin akan menyulitkan. Tadi saya katakan ini hukum Jabir adalah mazhab Syafi'i ini memang agak ribet. Dan mungkin kalau kita yang dalam kondisi sehat ya kayaknya simpel-simpel aja. Tapi kalau namanya orang sakit gerak aja kadang susah, ya kan? Badan nggak enak, sakit segala macam, harus kemudian wudhu, kemudian tayamum juga, akan ribet. Ya, makanya ada jalan keluar di sana. Tidak mengapa. Kalau kondisinya memang tidak memungkinkan untuk melakukan apa yang dia ilmui, maka di sana juga ada madhab yang membolehkan untuk sekedar cukup dengan mengusap, tidak perlu tayamum, ya, cukup dengan mengusap. Ini madhab Hanafi. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan tentang hukum jabirah? Tayamum boleh dibantu orang lain, Ustadz. Tayyib. Secara umum, ya, ketika kita berwudu itu eh, atau bertaharah, diusahakan untuk apa? Untuk melakukannya sendiri. Kecuali memang tidak mampu ya, boleh silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau mampu sendiri, yang lebih utama melakukannya sendiri. Nah, Maaf pertanyaannya aja boleh Ustaz, atau tidak? Ya boleh. Nah, Afwan tadi agak kepotong. Kalau misalkan hmm, apa infus itu kan di apa tangan sebaliknya telapak tangan itu ya Ustaz ya. Eh oke. Ana lupa apakah kalau tangan itu berarti batasnya sampai mana ya Ustaz ya? Untuk yang rukun itu Tang- Ustaz. Tangan bagian yang harus dibasuh kan seluruhnya, dari ujung kuku Seluruhnya Ustaz sampai ya? siku. Iya, Oh ya. Berarti jadi sama ya Ustaz bagian ya. manapun sama. Hmm. Bagian Jadi manapun dari tangan yang diinfus misalnya kemudian diperban situ ya masuk. ya. Hmm. Ya ya ya. Baik, syukur Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Ada lagi? Ustaz, kalau rukhsahnya apa? Tadi kan selama dia sakit dia boleh menggunakan ini kan Ustaz. Apa namanya? Maksudnya dia boleh mengaplikasikan yang bab ini selama dia sakit walaupun sakitnya berbulan-bulan. Berarti kalau apa ternyata dia masuk ke dalam yang harus dikodok tadi, dia juga harus kodok berbulan-bulan juga gitu Ustaz ya. Iya, iya. Ustaz, jazakallah khair. Ya, apa namanya? Ya, bagi yang pernah sakit lama ini memang menyulitkan juga ini. Tapi ya, wallahu alam, ya memang seperti itu. Di semampunya setiap hari ya dicicil atau kalau bisa dicatat sudah berapa lama. Nah, saya juga pernah merasakan yang seperti itu. Jadi ya memang sulit. Tapi ya begitu. Jadi saya sampai harus mencatat ini sholat apa, kapan, apa yang sudah, mana yang harus dikodok, mana yang belum, dan seterusnya. Ya. Afwan nyambung Ustaz. Sedikit. Kalau kodok itu sholatnya harus di waktu yang sama, misalkan terlupa asar harus di waktu asar atau tidak ya, Ustaz? Secara secara asal ya apa namanya tidak harus di waktunya karena qadha itu kapanpun dia teringat sebenarnya kan begitu, kapanpun dia ingat bahwa dia misalnya yang lupa kapanpun dia ingat maka lakukan walaupun bukan pada waktu sholatnya, jadi nggak harus misalnya lupa sholat duhur kemudian
ini sudah masuk waktu asar misalnya, ya sudah sholat, habis sholat asar sholat duhur misalnya, seperti itu, segera ketika dia ingat. Jadi pada dasarnya ya, namanya qada ya sesegera mungkin supaya bara'atul dhimmah, apa, kewajiban tuh gugur gitu ya. Seperti itu. Jadi semaksimal mungkin disegerakan. Tapi tidak saklek, artinya kalau sholatnya banyak sekali, kadang akan menyulitkan. Jadi kalau memudahkan ya pas duhur ya sekalian qada duhur. Itu pun mungkin tidak akan sanggup untuk sholat duhur sampai misalnya beberapa kali. Mungkin hari ini cukup 4-5 kali misalnya. Itu pun sudah menyulitkan gitu ya. Jadi semampunya ya, semampunya, sebisanya, yang penting diselesaikan. Allah taala. Baik, ada lagi yang mungkin mau ditanyakan? Terkait tadi pertanyaan tayamum, apakah boleh dibantu orang lain? Itu tadi sudah saya jawab ya. Jadi pada asalnya berusaha untuk melakukan wudhu sendiri, tidak dibantu orang lain. Ya, itu seperti itu. Kecuali memang hanya sekedar untuk mendekatkan air misalnya boleh. Ya, kalau untuk sampai kemudian menuangkan airnya dan lain sebagainya, ini khilaful aula atau menyelisihi yang lebih utama. Yang lebih utama adalah melakukannya sendiri. Ya, ya. Baik, mungkin kita cukupkan kalau tidak ada lagi. Sampai di sini ya ikhwan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, tidak hanya kepada diri kami pribadi, tapi juga pada yang mendengarkan. Yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekeliruan itu semata-mata kebodohan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun pada Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah